Tradisi menggarap ogoh-ogoh tidak hanya hidup di Banjar, namun menggeliat pula di sekolah, seperti di SD Dwi Jendra, Desa Dangin Purikangin, dan Pasar. Pada hari Rabu 1 Maret 2023 siang, siswa SD yang berlokasi di Jalan Gadung ini tumpah ruah ke halaman sekolah sembari mengangkat boneka raksasa dari dalam sebuah ruangan. Dua boneka raksasa yang diangkat itu adalah ogoh-ogoh setinggi 1-2 meter karya para siswa. Ogoh-ogoh yang masih pada tahap penggarapan anatomi itu dikeroyok puluhan siswa yang begitu antusias menyelesaikan karya mereka. Ada yang mengurusi anatomi tangan, ada yang berkutat menempel kertas koran ke badan ogoh-ogoh, ada pula yang membantu mengaduk lem. Pandey Putu Gede Sarjana, Kepala SD Dwi Jendra menuturkan bahwa kegiatan menggarap ogoh-ogoh ini adalah bagian dari proyek siswa berbasis kurikulum Merdeka. Lantaran berdekatan dengan momen Hari Suci Nyepi, proyek dirangkaikan dengan momentum pengerupukan. Kita membuat ogoh-ogoh ini adalah merupakan suatu program kita sesuai dengan kurikulum Merdeka, bahwa di sini kegiatan ini lebih cenderung ke banyaknya adanya kegiatan-kegiatan seperti praktek. Nah, makanya kita membuat ogoh-ogoh di sini sesuai dengan kaitan satu kurikulum dan sebagai proyek menyambut Hari Raya Nyepi Niki. Nah, kita buatkanlah anak-anak kreativitas seperti ini untuk menumpahkan ide-ide mereka dalam membuat prakarya Niki. Sebab ini juga ada kaitannya dengan kegiatan seperti FSL 2N yang ada di tingkat nasional dalam lomba Kria Anyam misalnya. Di sini kan sudah termasuk itu juga, jadi kita menerapkan hal tersebut juga. Kepala sekolah berlatar belakang ilmu seni rupa ini menjelaskan proyek penggarapan ogoh-ogoh baru pertama kali digeber oleh SD Dwi Jendra. Proyek ini baru saja dimulai pada pertengahan bulan Februari lalu. Pembelajaran berbasis proyek ini dikatakan oleh Pandey untuk mengenalkan siswa kepada tradisi dan budaya, khususnya tradisi tahunan menjelang pengerupukan. Pandey berharap dengan dikenalkan sekelumit proses pembuatan ogoh-ogoh, siswa nantinya siap terjun ke Banjar. Dalam proyek penggarapan ogoh-ogoh ini, SD Dwi Jendra melibatkan hampir seluruh siswanya, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 yang berjumlah 177 orang. Pandey mengungkapkan hampir semua bagian ogoh-ogoh ini digarap oleh para siswa dengan bantuan dan juga pengawasan 5 guru pembina. Penggarapan ini dilakukan secara terjadwal pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya selama 1-2 jam. Namun ketika semangat dan antusiasme siswa sedang tinggi-tingginya, penggarapan bahkan dilanjutkan setelah kegiatan sekolah dan pada akhir pekan. Kalau ogoh-ogoh ini yang buat sudah baru dari setahun ini ya, sekarang ini dari kurang lebih baru pengerjaan. Kalau pengerjaan ogoh-ogoh ini 2 minggu yang lalu, itu kurang lebihnya, dan baru kita membuat ogoh-ogoh dari tahun sebelumnya belum pernah. Tapi sekarang mulai kita mencoba untuk mengapresiasikan kreativitas anak-anak. Kita libatkan dari kelas 1 sampai 6. Dari yang kecil kita ajarkan juga bagaimana cara menganyam atau apa. Nah, semua terlibat dalam hal ini. Dalam proyek ini semua kita libatkan agar semua anak-anak mengetahui bagaimana proses dari semua ini, sekaligus sebagai pengenalan seni dan budaya. Nah, kita kadang-kadang di sini pelaksanaannya ketika ada pembelajaran anak-anak seperti SBDP seni budaya, kita gunakan pembelajaran itu bagi yang cowok menganyamnya, yang cewek mungkin membuat kertas, memotong kertas. Itu yang kita lakukan dalam saat pembuatan ogoh-ogoh, dan tidak nutup kemungkinan juga di waktu-waktu tertentu, misalnya pas jam pulang anak-anak masih ingin, kadang-kadang masih ingin membuat, ya kita lanjutkan di sana pengerjaan ogoh-ogoh tersebut. Dua ogoh-ogoh setinggi 2 meter dan 1,5 meter ini ditargetkan sudah selesai sebelum Jumat 17 Maret 2023, sebab pada hari itu akan dilaksanakan pengarakan. Meskipun bekerja sama dengan siswa SD cenderung sulit, semangat dan kesukaan mereka bekerja secara rombongan membuat pengerjaan tetap bisa dilakukan secara serius. Iwayan Saka Surya Wiratama, salah satu siswa kelas 5, mengaku mengasyikkan atau mengeroyok ogoh-ogoh bareng kawan-kawannya. Saka mengimbukan selama proses pengerjaan yang menjadi tantangan adalah proses pembuatan kaki dan kepala sebab rumit dan belum terbayangkan bentuknya.
Namun proses pengerjaan badan tersebut paling mengembirakan lantaran bidangnya yang besar membuat mereka harus mengerjakannya bersama-sama. Senang, bahagia, bangga juga. Kira-kira dari pembuatan ogoh-ogoh ini ada kesulitan dari adik-adik? Ada yang sulit gitu? Kepala sama kakinya. Kenapa sulit? Kakinya tuh susah dibentuk. Kepalanya? Kepalanya belum kayak ada taringnya gitu loh. Kalau yang bagian yang paling asik nih selama ngerjain ini apa? Badan sama tangan. Itu kenapa? Karena bersama-sama berbanyak itu. Meskipun guru mereka belum resmi membocorkan konsep dan judul kedua ogoh-ogoh ini, bocah asal desa Sumerteklot Denpasar Timur yang mengidolakan keduk ini mengaku bahwa rekan-rekannya sudah menyiapkan nama khusus. Kedua nama yang muncul adalah Kualengai untuk ogoh-ogoh berdimensi 2x2 meter dan Pragat Gai untuk ogoh-ogoh berdimensi 1,5 x 1,5 meter. Kira-kira nanti udah gede pengen jadi seniman ogoh-ogoh atau enggak? Pengen. Punya idola seniman ogoh-ogoh? Punya. Kedok garage. Ini kan ogoh-ogohnya masih masih belum jadilah gitu. Kira-kira nanti setelah jadi mau dinamain apa ogoh-ogohnya? Kualengai. Kualengai. Itu ogoh-ogohnya mana? Ini. Kalau yang lagi satu? Pragat Gai. Walaupun namanya terkesan bercanda, kedua nama ini menyembunyikan filosofi bahwa yang terpenting bukan seberapa hebat bentuk ogoh-ogoh ini, namun seberapa semangat mereka belajar mencintai budaya sendiri. Hal ini pun ditegaskan kembali oleh Pandey selaku Kepala SD Dwi Jendra bahwa yang dicari dari proyek ogoh-ogoh ini adalah pengenalan tradisi kepada generasi belia. Begitu generasi belia diterjun ke Banjar, mereka menjadi individu yang siap menjalankan budaya. Harapan kita sih dari apa yang kita lakukan di sini, jadi anak-anak itu bisa mengetahui dan bisa melakukan. Jadi kedepannya ketika mereka lulus dari SD Dwi Jendra, setidaknya di lingkungan masyarakat atau di lingkungan Banjar mereka sendiri, mereka bisa ikut terlibat dan mereka bisa mengetahuilah setidaknya sedikit bagaimana proses pengerjaan daripada ogoh-ogoh. Setidaknya mereka sudah berani untuk ikut terjun langsung membuat apalah sedikit kaki, tangan. Nah, seperti di sini kebetulan tangan itu sendiri mereka buat. Di sini mereka menganyam. Jadi dari sana kita ajarkan sedikit proses-proses itu. Jadi kedepannya di masyarakat mereka sudah bisa mengapresiasikan diri mereka melalui karya ogoh-ogoh. Karena bagaimanapun ini merupakan warisan seni budaya juga. Jadi untuk mengembangkan bakat daripada seni dan budaya kita. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.